Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Arzelia Putri dengan NPM 2313041074. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan 5, yaitu memimpin diskusi kelompok kecil, pembelajaran mikro BSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Luar biasa. Balik ya. Ya alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ini kelas 12 apa? B, Bu. 12 B. Sebentar. Saya sama betul ya? Ya, iya Ibu. Benar ya? Pelajaran bahasa Indonesia? Iya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Di sini siapa ketua kelasnya? Adel, Ibu. Baik, Adel, silakan pimpin doa pembukanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita dahulu berdoa. Berdoa selesai. Doa sudah. Di sini ada yang tidak hadir. Hadir semua, Ibu. Iya, Ibu. Sudah semua. Juga berarti hadir dan hadir. Andira dan Sri. Jadi pada pertemuan kita hari ini, ada yang tahu kita akan mempelajari apa? 5 tes murid. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai menyimak tes kuliah. Untuk pertemuan sebelumnya, adakah yang masih ingat kita membahas mengenai apa? Saya Ibu. Baik, Najwa. Lalu kita membaca teks syair. Apa itu teks syair? Seingat saya teks syair itu puisi lama, Ibu. Ada yang bisa melengkapi dari jawaban Najwa? Ada yang mencoba? Saya Ibu. Baik, Adel, silakan. Jadi saya itu puisi lama yang masih relevan di zaman sekarang itu. Dan saya itu isinya untuk menyampaikan pesan kepada siapapun. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks syair. Nah, teks syair itu merupakan salah satu puisi lama yang berisikan satu bait itu 4 baris. Nah, pada hari ini kita juga masih akan mempelajari puisi lama, yaitu Gurindam. Ini Ibu teruskan dulu ya. Seperti yang sudah dilihat pada selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari mengenai menyimak pembacaan Gurindam. Sebelumnya ada yang tahu Gurindam itu apa? Puisi lama. Puisi lama. Nah, Gurindam itu merupakan salah satu puisi lama yang mana isinya itu berisi nasihat atau pesan kepada khalayak. Nah, Gurindam tersebut ini berfungsi untuk memberikan sebuah nasihat atau amanat kepada orang yang mendengarnya. Baik, selanjutnya. Baik, kalian tahu siapa tokoh Gurindam? Raja Ali Haji, Bu. Betul, jadi tokoh Gurindam itu merupakan Raja Ali Haji. Nah, beliau itu terkenal dengan karyanya yang berjudul Gurindam 12. Kenapa disebut Gurindam 12? Anjira bisa membacakannya? Gurindam tersebut
Gurindam 12 yang mana Gurindam tersebut terdiri atas 12 pasal. Nah, ciptaan Gurindam yang beliau karyakan itu menggunakan bahasa Melayu lama. Nah, baik, setelah kita mempelajari apa itu Gurindam dan siapa tokoh Gurindam, kita akan memasuki materi ciri-ciri Gurindam. Di sini terdapat beberapa ciri karena tiga. Ciri yang pertama apa? Terdiri atas baris, satu baris terdiri atas dua baris. Tuh, jadi dalam Gurindam itu memiliki bait yang mana satu bait itu terdiri atas dua baris atau dua baris. Untuk ciri yang kedua, Gurindam itu memiliki bunyi akhir yang bunyinya itu sama atau memiliki rima yang berpola a. Jadi semisal satu baitnya itu terdiri atas dua baris kan ya tadi. Nah, semisal satu barisnya itu diakhiri dengan kata datang, lalu baris yang kedua itu diakhiri dengan kata petang. Nah, itu disebut rima yang berpola a. Lalu untuk ciri yang ketiga, terdapat adanya pesan atau nasihat. Nah, adanya pesan dan nasihat ini merupakan ciri yang paling khusus yang menandakan bahwa itu Gurindam. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup? Tidak ada? Beneran? Jadi sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu menyimak, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai Gurindam. Apakah kalian sudah siap? Siap, Ibu. Kita tonton ya. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, baik, berikut adalah salah satu video yang menampilkan karya tokoh siapa tadi? Raja Ali Haji. Tuh, jadi ini merupakan salah satu karya beliau. Itu kan tadi karya beliau ada 12 pasal ya. Nah, pada video kali ini merupakan pasal yang pertama. Nah, kalian tadi sudah menyimak bagaimana pembacaan Gurindam? Sudah, Bu. Nah, berdasarkan Gurindam yang telah ditampilkan dalam salibia, ada yang mengetahui apa makna di dalamnya? Belum? Semuanya belum? Sulit Ibu karena tuh, jadi karena karya-karya tokoh Raja Ali Haji itu merupakan karya yang berbahasa Melayu, jadi kita agak sulit memahaminya. Baik, jadi Ibu di sini akan mencoba memaknai dari Gurindam tersebut. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Nah, dalam Gurindam 1 tersebut itu seperti memiliki makna jika orang yang tidak
memiliki agama, dia akan kehilangan arah. Jadi semisal terdapat ada satu orang yang tidak memiliki agama, dia akan bingung apa arti kehidupan dia di dunia ini. Jadi kita lanjut. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang wafat. Nah, baik, di sini kalian ada yang tahu apa arti gurindam tersebut? Tidak, Ibu. Baik, Ibu akan bantu jelaskan ya. Jadi dalam frasa 4 ini memiliki arti. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah diri sendiri, yang ketiga adalah dunia, dan yang keempat adalah akhirat. Nah, arti di balik gurindam tersebut itu arti dalam gurindam tersebut itu bisa dimaknai barang siapa yang mengenal keempat yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu Tuhan, diri sendiri, dunia, dan akhirat, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana dalam mengarungi hidupnya. Lalu untuk selanjutnya, simak baik-baik ya anak-anak. Barang siapa mengenal Allah, sungguh dan tegarnya tiada dunia. Baik, ada yang ingin mencoba menafsirkan pembacaan gurindam tersebut? Ibu. Baik, Akira, silakan. Jadi maksud dari gurindam tersebut itu adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, akan taat dan tidak melakukan dosa. Tuh. Jadi dalam gurindam tersebut itu dimaknai sebagai orang yang dia itu ketika benar-benar mengenal Allah, dia akan taat kepada Tuhannya dan tidak melakukan dosa. Baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan anak-anak? Cukup, sudah paham semua? Sudah. Ini Ibu lanjutkan. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyimak bagaimana pembacaan gurindam. Nah, selanjutnya ini benar-benar tidak ada yang menanyakan anak-anak. Tidak, Ibu. Sudah paham semua ya? Jadi kita akan berlatih. Nah, di sini Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya. Ibu mau Najwa berkelompok dengan Putri dan Adel berkelompok dengan Andira. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Baik, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Putri dapat bersebelah dengan Najwa. Putri. Boleh berhadapan? Baik, sudah semua. Nah, seperti yang sudah dilihat dalam misalnya, ini terdapat contoh gurindam 12 karya Raja Alif Al-Haji yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini terdapat gurindam 12 pasal kelima. Nah, Ibu mau kalian memahami gurindam yang terdapat dalam misalnya, lalu menafsirkan apa makna di balik gurindam
Nah, itu kan terdapat beberapa bait. Itu mau kalian tafsirkan semua atau mau kita bagi? Ibu. Ibu. Jangan nakal ya, Bapak. Ini nakal. Baik, ini akan kita bagi ya. Satu, Bagi. Sepakat bagi. ya Ibu. Baik, jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Menteri dan Najwa 2 Ibu ada dan Gak boleh dipilih, yang ibunya yang bagi. baik yang pertama. Karena di sini terdapat 5 bait, jadi untuk tugas kelompok kalian akan Ibu ambil 4 saja ya. Untuk pembagian baitnya mau bagaimana? Sendiri Bu? Sendiri? Acak, boleh. Ya, Acak. Ibu aja, Ibu aja. Ibu yang bilang ya? Ya. Baik. Untuk bait yang pertama, Ibu berikan kepada kelompok Najwa. Untuk bait yang kedua, Ibu berikan kepada kelompok Angira. Baik anak-anak, jadi setelah kalian mendapatkan bagian bait yang akan dikerjakan, silakan ditulis ya. Kak, Bu tadi punya kelompok saya nomor berapa? Punya Najwa bait yang pertama. Punya Najwa bait yang pertama dan punya kelompok Angira itu bait yang kedua. Nah, untuk bait yang ketiga, Ibu berikan kepada kelompok Angira dan bait yang keempat Ibu berikan kepada kelompok Najwa. Nah, untuk bait yang terakhir kita akan membahasnya bersama-sama. Jadi bisa dipahami semuanya? Kelompok Najwa bait keberapa? 1 dan 4. Kelompok Angira 2 dan 3. Jadi sudah paham ya tugasnya masing-masing. Bisa kalian catat dan kalian diskusikan apa makna dibalik gurindam-gurindam tersebut. Silakan mengerjakan anak-anak. Ada kesulitan? Najwa dan Putri? Ada dan Najwa ada kesulitan? Sulit di bagian mananya? Kami ingin baik-baik ya. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Belum, Ibu. Karena pembelajaran kita karena waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai, Ibu rasa tugas ini dapat kalian kerjakan di rumah. Ingat ya, walaupun kerja di rumah itu kalian harus berdiskusi. Paham? Baik. Kelompok Angira sudah sampai mana? Masih banyak ya? Kelompok Najwa juga? Baik. 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 Karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu rasa tugas ini dapat kalian kerjakan di rumah sebagai PR ya. Baik, bisa duduk rapi kembali.
pembelajaran hari ini. Ada yang mau coba? Bimbing sendiri ya. Najwa silakan. Jadi Ibu, hari ini kita mau belajar tentang materi menyimak bacaan berbincang. Nah, berbincang itu adalah salah satu bentuk puisi Melayu lama. Berbincang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan itu. Selanjutnya tadi kita sudah menyaksikan karya berbincang karya Raja Al-Haji. Terus tadi kita juga sudah diberi tugas untuk memaknai sebuah berbincang secara terpotong. Jadi yang lain sudah paham ya? Sudah. Jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari mengenai menyimak teks Gurindam. Gurindam sendiri merupakan suatu bentuk puisi lama yang biasanya itu berasal dari bahasa Melayu. Dan tokoh dari Gurindam sendiri itu merupakan Raja Ali Haji yang karyanya sudah kita bahas bersama-sama barusan ya. Jadi untuk pembelajaran pekan depan kita akan masih mempelajari mengenai teks Gurindam yang lebih berfokus pada membaca teks Gurindam. Jadi pada pertemuan selanjutnya kalian akan berlatih mengenai membaca teks Gurindam. Karena sudah selesai, Ibu cukupkan sampai sini. Untuk kelas bisa dipimpin doanya. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat salah kata dan tindakan selama pembelajaran berlangsung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada pelajaran lain lagi? Ada Ibu? Ada? Pelajaran menjas, olahraga ya? Baik, Ibu dulu nih anak-anak. Baik Ibu, selamat hati-hati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Kausar Adelia dengan NPM 2313441080 sebagai observer lisan dari nama calon guru Dea Adelia Putri dengan NPM 2313441074 tanggal 30 Oktober 2025, waktu 14.00 WIB sampai selesai. Topik menyimak teks Gurindam semester 5 pengajaran Pro BSI. Keterangan komponen keterampilan 1. Memusatkan perhatian, merumuskan tujuan, komentar digunakan. 2. Merumuskan dan merumuskan kembali masalah digunakan. Menandai hal-hal merumuskan masalah digunakan. Membuat rangkuman bertahap digunakan. 2. Memperjelas masalah atau urutan pendapat. A. Memparafrase digunakan. B. Merangkum digunakan. C. Menggali digunakan. D. Menguraikan secara detail digunakan. 3. Menganalisis pandangan siswa. Menandai persetujuan dan tidak persetujuan digunakan. B. Meneliti alasannya belum digunakan. 4. Meningkatkan urutan siswa. A. Menimbulkan pertanyaan belum digunakan. B. Menggunakan contoh digunakan. C.
C. Menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, belum digunakan. D. Menunggu, digunakan. E. Memberi dukungan, digunakan. 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. A. Meneliti pandangan, belum digunakan. B. Mencegah pembicaraan yang lebih, digunakan. C. Menghentikan atau melarang monopoli, digunakan. 6. Menutup diskusi. A. Meneliti pandangan, digunakan. B. Memberi gambaran yang akan datang, digunakan. C. Menilai, digunakan. Sekian observasi lisan yang dapat saya sampaikan dari nama calon guru di Arcelia Usi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.